Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Bono Andri. Kali ini saya akan membahas tentang simulasi perhitungan integrasi nilai SKD dan SKB CPNS Kemendikbud tahun anggaran 2019. Kita mulai dengan melihat format hasil integrasi CPNS periode sebelumnya. Untuk periode sebelumnya, formasi yang Kemendikbud itu cuma satu, yaitu formasi non-dosen saja, karena kita tahu di tahun 2018 formasi dosen itu masih masuk ke dalam Kementerian Riset dan Teknologi serta Pendidikan Tinggi, Kemenristek-Dikti. Kita lihat kriteria perhitungannya, ini ada 4 untuk SKB. SKB tentu 3 enggak, SKD 3 enggak berubah ya. SKB-nya ada 4 dengan bobot nilai yang segini. Untuk non-dosen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada 6 tes SKB-nya. Inilah format bentuknya ya. Saya tidak akan banyak-banyak membahas isi format ini karena akan saya bahas juga di integrasi simulasi integrasi CPNS tahun 2019. Yang mau saya bahas aturannya. Untuk formasi dosen di Kemendikbud tahun 2019 ini ada 6 tes subtes dalam seleksi kompetensi bidang oleh tes SKB. Sedangkan untuk non-dosen itu hanya 5. Sebenarnya pengumuman awal ada 6. Pengumuman awal pembukaan CPNS itu tes SKB-nya ada 6, namun seiring dengan kondisi yang sulit untuk melakukan unjuk kerja secara online, sehingga kementerian memutuskan meniadakan tes K6 unjuk kerjanya, langsung ke wawancara dengan aturan jumlah soal, penskoran minimal dan maksimal, serta adanya passing grade. Di tahun 2018 itu tidak ada passing grade, di tahun 2019 itu ada passing grade, dan passing grade yang berbeda-beda setiap subtesnya. Begitupun dengan non-dosen. Hal yang membedakan antara dosen dan non-dosen selain jumlah subtes ialah besarnya bobot. Di literasi sama, tapi selain literasi semuanya berbeda. Oke, mungkin sampai di sini kita lihatnya. Terus, yuk, saya menampilkan 2 buah integrasi versi saya, integrasi versi pengumuman web resmi yang berbeda, hanya tampilannya saja. Yuk kita coba jelaskan yuk bagaimana menghitung nilai yang akan diintegrasikan dalam pengumuman akhir. Oke, jadi tabel yang di sini itu nilai bermakna jumlah benar dalam setiap subtesnya. Maksimum ini bermakna banyaknya soal, sehingga untuk mendapatkan nilai subtes itu tinggal nilai dikali 100 dibagi maksimum. Tujuan dikali 100 ialah untuk menampilkan bentuk persentase. Alias skalanya dalam 100, penilaian dalam skala 100. Bobot subtes ini yang terdapat dalam aturan sebelumnya, dan skor subtes ini diperoleh dari perkalian nilai subtes
dikali dengan bobot subtes. Gitu. Sebagai contoh, literasi dapat 10, kalau kita kali 10 dibagi 20 akan dapat 50. Kalau dikali lagi dengan bobot subtesnya, skor subtesnya 5. Begitu seterusnya sampai ppm itu sama saja. Dimensi metrologi juga sama. 35 dibagi 42 dikali 100 akan dapatkan 83,33. Kalau kita kalikan dengan bobot subtesnya 15% akan mendapatkan 12,5. Begitu ya. Nilai ini, 4 nilai ini tentunya kita semua sebagai peserta sudah mengetahuinya saat selesai melaksanakan ujian CBT. Sedangkan nilai wawancara dan nilai teaching itu tidak alias belum kita ketahui. Jadi di sini masih diisi dengan angka kosong. Untuk simulasi penilaian non-dosen juga sama. Bagian ininya sudah kita ketahui, tinggal menggunakan rumus yang sama, yaitu ini diperoleh dari nilai dikali 100 dibagi maksimum. Bobot subtes itu dari aturan yang sudah diberikan oleh kementerian. Skor subtes tinggal dikali nilai subtes dikali bobot subtes. Nah, total nilai SKB diperoleh dengan menghitung penjumlahan ini. Dapatlah segini. Total nilai SKB ini langsung otomatis kita gunakan dalam perhitungan tabel integrasi. Nilai SKD kita misalkan 405, dan nilai maksimum SKD itu 500, dapatkan nilai tes SKD dalam skala 100 adalah 81. Nilai SKB-nya segini, skala maksimumnya 100, sehingga ini sudah nggak usah diapa-apakan lagi karena sudah dalam bentuk skala 100. Dikali bobot tes masing-masing, kalau SKD 40, kalau SKB 60, dapatlah hasilnya segini. Ini nilai akhir yang kita peroleh. Nah, meskipun belum dapat nilai, belum mengetahui oleh wawancara maupun micro teaching. Kalau kita penasaran, silakan kita coba ketik dengan angka 100, nilai maksimumnya 32 ya. Dengan nilai maksimum 32 dan 20, maka diperoleh nilai akhirnya segini. Kalau dirasa bukan maksimum, diambil pertengahannya, inilah nilainya. Atau ya silakanlah dimasukkan nilai yang dirasa didapatkan untuk sekedar simulasi. Begitu ya. Begitu juga untuk wawancara, ini kalian dapat nilai full, maka dapat nilai akhirnya segini. Kalau nilainya setengahnya, dapat nilai akhir segini. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat integrasi nilai dengan format dari pengumuman nilai integrasi periode, nilai integrasi CPNS periode sebelumnya dengan tabel yang seperti ini. Tabelnya di sini lebih lengkap. Kalau tadi cuma tabel nilai, kalau di sini tabel informasi yang sangat lengkap, berisi tabel kolom nomor. Nah, ini menandakan nanti berarti nomornya bukan ada satu saja sekaligus dalam satu formasi. Misalkan ada 3 orang, tiga-tiganya langsung dituliskan di habis 1, 2, dan 3. Nomor peserta, kode pendidikan, nama peserta, tanggal lahir, dan nilai IPK. Ya, kegunaan nilai IPK ini untuk apa? Kegunaan nilai IPK ini seperti peraturan yang telah kita ketahui, ketika subtotalnya sama, ininya sama,
dan ininya sama persis, ini pun sama persis setiap subtesnya, maka nilai IPK berperan. Tapi ketika udah jelas perbedaan dari sini atau ada perbedaan dari sininya, maka nilai IPK cuma sebagai hiasan. Gitu ya. Nilai IPK digunakan ketika menghadapi kasus dengan peserta yang dapat nilai sama persis. Maka yang dilihat IPK. Begitupun dengan tanggal lahir. Ketika sama IPK-nya, tanggal lahirnya yang berperan, alias yang paling tua yang akan masuk. Kira-kira seperti itu. Kalau ada kesalahan informasi atau mau meluruskan informasi, silakan disampaikan di kolom komentar. Atau kalau ingin bertanya terkait format yang tadi, integrasi dengan format sebelumnya, bisa disampaikan di kolom komentar. Kita balik lagi ke format perhitungan nilai ini. Ayo kita lihat. SKD 40% dengan nilai yang sudah kita ketahui bersama. Misalkan ini nilai yang kita peroleh, maka kalau dalam skala 100 tinggal ini dibagi 5. Ini cara bacanya itu ya. Dibagi 5 akan dapatkan nilai segini. Nah, kalau dikali bobot 40%, poin 3 dikali 40% dapat nilai 32,4. Inilah nilai SKD. Untuk nilai SKB bobotnya 60%. Ada 6 subtes untuk formasi dosen Kemendikbud. Ini misalkan nilai yang diperoleh dikali saja dengan bobot. Nilai ini apa nih? Ini nilai yang sudah dalam bentuk persentase. Kita tahu bersama ada link live score dari web kemendikbud.go.id. Itu nilai yang ditampilkan, bukan jumlah soal yang benar, tapi dalam bentuk persentase. Jadi silahkan dipakai saja. Bagi yang belum tahu cara menghitung manualnya, bisa dengan melihat rumus sebelumnya tadi, yaitu jumlah benar dikali 100 dibagi dengan banyaknya soal. Oke, kita kalikan SKB, maka inilah hasil perkaliannya. Begitu ceritanya. Total diperoleh dengan cara menjumlahkan angka ini. Ini rumus ada Yasam. Artinya jumlah. Total yang dimaksud total SKB ya, dalam skala 100. Nah, kalau bobot 60%-nya, berarti tinggal ini dikali 0,4 tuh, dikali 60%, dapatlah nilai 22,95. Sehingga nilai akhir adalah penjumlahan SKD dengan SKB. Begitu sekiranya. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar atau membuka diskusi, sampaikan di kolom komentar. Terus untuk formasi non-dosen juga sama, nilai SKD-nya dengan perhitungan yang sama, tadi sudah dijelaskan. Nilai perbedaannya cuma di bobot saja sama jumlah subtes, gitu ya. Jumlah subtes yang cuma 5. Maka inilah yang didapatkan. Lagi-lagi nilai wawancara dan micro teaching-nya belum disampaikan. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini kita ingin benar-benar mengetahui nilai akhir setelah semua data terinput, silakan coba menginputkan nilai maksimum itu yaitu 100. Kalau dalam skala persentase ini juga maksimumnya 100. Ini nilai yang dapat. Kalau dirasa nggak pede dapat nilai 100 karena hampir tidak mungkin sempurna dalam suatu hal wawancara maupun micro teaching, maka silakan diisi dengan nilai setengahnya atau nilai sekiranya wajar untuk didapatkan oleh kita. Oke, gitulah ini nilai akhirnya ya, tinggal di input saja. Ini juga sama, kalau mau dimasukin nilai maksimum ya silakan. Ternyata belum ada, ya udah kita bikin rumusnya. Ini didapat dari perkalian kan ya, gitu. Ini tinggal kopas,
Ini rumus penjumlahan. Uh, 36 sampai G10. Yap. Ini tinggal dikali 60%. Inilah hitung penjumlahannya. Oke, begitu sekiranya. Kalau dirasa nilai 100 tidak mungkin, seperti tadi, masukkan nilai setengahnya saja. Atau nilai berapapun yang sekiranya wajar untuk kita dapatkan. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Kalau bahkan teman-teman meminta file Excel ini untuk dilakukan perhitungan dengan nilai pribadi, silakan sampaikan saja di kolom komentar atau hubungi saya dengan media sosmed yang saya punya. Terakhir, saya mau menyampaikan pernyataan kalau simulasi ini bersifat contoh perhitungan nilai integrasi, bukan pengumuman nilai akhir, karena seperti yang kita tahu, wawancara dan MI-protection nilainya belum disampaikan. Kita harus menunggu hasil akhir seleksi CPNS tahun 2019 ini. Dengan hasil akhirnya wajib kita tunggu lewat pengumuman resmi di web Kemendikbud maupun di web BKN ya, kalau kementerian, kalau daerah BKD, manual salah ketik. Terus sambil menunggu, dibanding kita was-was terlalu banyak pikiran berapa ya nilai yang belum kita tahu wawancara dan micro teachingnya, lebih baik kita bertawakal saja. Kita kan sudah berusaha mengikuti, menjalani semua tes dengan semaksimal mungkin. Jadi kita ambil kesempatan waktu menunggu ini dan untuk bertawakal, menyerah semuanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita semua, dan berbanyak ibadah kepadanya. Semoga saja yang sudah kita lakukan, ikhtiar yang sudah kita laksanakan, itu membuahkan hasil sesuai dengan harapan kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.